ibu si ngobrol aja ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan, wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wa salaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin semua. Walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, segenap para alimin ulama, aparatur pemerintah, Bapak Lurah dan yang mewakili, Bapak RW, Bapak RT, segenap panitia dan takmir musola Al-Maghfirah. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus yang sudah menjadi wasilah saya hadir di hadapan Bapak Ibu. Tidak lupa seluruh anak-anakku. Recehan. Serba salah anak-anak. Nggak diajak nanti nggak kenal Allah. Diajak, emang begini nih. Ya, insya Allah semuanya anak-anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Boleh gantian ngobrolnya sama Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz lagi ngobrol berarti anak-anak harus. Oke. Setuju? Deal? Good. Tidak lupa kepada seluruh ibu-ibu yang doa khusus untuk semua, terutama buat ibu-ibu yang ada di luar juga yang ada di dalam, saya doain banyak duitnya. Paling kenceng, amin. Hari ini kita memperingati Maulid yang masaknya tidak hanya di bulan Rabiul Awal, tapi juga bisa kapan saja. Betul. Ada orang panitia ngundang saya, ngundangnya di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Giliran saya tanya, acara apaan Pak? Acara Maulid. Padahal udah di bulan Isra Mi. Jadi kapan aja. Bahkan pembacaan Maulid, orang pindah rumah baca mau, orang anaknya khitan baca mau, orang peringatan Maulid bacanya mau, orang nikah bacanya mau, orang cerai nggak ada. Hebat orang cerai baca Maulid. Namun berapa banyak di antara kita dalam memperingati Maulid lupa kepada esensi serta tujuan Maulid. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Betul. Kalau boleh saya perbaiki slogan pepatah ini, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Karena derajat sayang itu di atas cinta, Ibu. Anak muda sekarang kalau pacaran salah ngomong, ayang, ya beb, kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku? Sayang dong. Ah bohong, kamu gak sayang. Kamu memang bilang sayang, tapi kamu gak cinta. Bodoh bin PA. Karena sayang itu derajatnya lebih tinggi, Bapak Ibu. Allah menciptakan semesta alam dengan cinta, tapi memeliharanya dengan sayang.
Cinta itu Rahman, sayang itu Rahim. Setiap yang Rahman itu dikasih, tapi setiap yang tidak disayang belum tentu Allah kasih. Seluruh manusia dihidupkan oleh Allah, muslim bukan muslim, sujud tidak sujud, sholat tidak sholat, mandi junub atau nggak mandi junub, bahkan tukang maksiat, karena sudah dihidupkan oleh Allah, dia akan diberi semua kebutuhan dan keperlengkapan kehidupannya. Tetapi yang mau mendapatkan Rahim harus taat kepada Allah, sebab Rahim artinya penyayang. Yang disayang pasti dikasih. Orang dikasih belum tentu disayang. Kira-kira bapak ibu semua yang hadir mau dikasih doang apa ikut disayang? Maka taatlah kepada Allah. Di antara taat kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mengatakan cinta kepada Allah, Allah nyuruh ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti langkahnya, cari tahu tentang dia. Bagaimana kita bisa cinta dan sayang kepada Nabi kalau kita tidak kenal Nabi? Maka peringatan Maulid Nabi bukan hanya bicara tentang perjalanan dakwah, tapi kita berusaha mengenang dan mengenal Rasulullah Nabi Muhammad. Dulu 6 sebelum Masehi, boleh Ustaz cerita, boleh Bu? Anak-anak, Pak Ustaz cerita boleh? Yang nanti di ujung pengajian bisa jawab pertanyaan Pak Ustaz, kasih hadiah. Tapi bagaimana bisa jawab kalau nggak ngedengerin? Syaratnya harus mendengar supaya bisa menjawab. 2 pertanyaan di akhir akan Ustaz kasih jawaban pertanyaan kepada anak-anak khususnya. Setuju? 6 sebelum Masehi Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir, kemudian Nabi Isa itu usianya kurang lebih sampai 32, 34, 36. Di abad pertama Nabi Isa ajarannya hidup, dibantu oleh murid-muridnya yang 12 orang. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Hawariyu. Mereka mengenalnya Apostel Al-Hawariyu. 12 orang ini membantu Nabi Isa berdakwah. Di abad pertama ajaran Nabi Isa hidup, apalagi pengikutnya banyak Bapak Ibu. Sebab Nabi Isa punya mujizat, bisa ngobatin orang sakit, bisa menyembuhkan mata yang buta, bahkan dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Tetapi karena Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel. Kita tahu orang Israel itu Pak tidak pernah mau diem, banyak pertanyaannya. Maka dalam peristiwa surah Al-Baqarah tentang Nabi Musa, bagaimana cerita tentang dicarinya sapi berwarna kuning keemasan, padahal Allah nyuruhnya yang penting sapi. Karena Bani Israel banyak nanya, akhirnya dikasihnya sapi yang terbaik dan tersulit nyarinya. Bani Israel juga disebutkan dalam Al-Quran, Anni faddaltukum alal alamin. Sungguh aku menciptakan Bani Israel, manusia yang paling pintar sedunia, manusia paling cerdas sedunia. Survei membuktikan dari 1 juta penduduk Indonesia yang menjadi doktor S3 hanya 65 orang saja. Dari 1 juta penduduk India yang menjadi doktor S3 hanya 123 orang saja. Dari 1 juta penduduk orang Amerika yang menjadi doktor S3 hanya 165 orang saja.
Dari 1 juta penduduk orang Jepang yang menjadi doktor S3 hanya 355 orang. Tapi dari 1 juta orang Israel yang menjadi doktor S3 5.000 orang. Jauh tidak bedanya? Jauh tidak? Tetapi karena sebab pintarnya, merasa cerdasnya, mereka banyak mengingkari kebenaran. Mereka mengingkari, apaan itu Nabi nggak punya bapak? Masa Nabi nggak punya bapak? Malu kita sebagai Bani Israel, umat terbaik di dunia. Bani Israel ini ngaku Nabi Isa Nabi, tapi karena sebab nggak punya bapak, dibilang anak haram. Maka di abad kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa-nya dikejar-kejar sampai kata mereka disalib. Kemudian murid-muridnya yang 12 orang itu dibunuh, dan pengikutnya dikejar-kejar, disakiti. Di abad pertama hidup ajaran Nabi Isa, abad pertama Masehi. Abad kedua mulai lengang, Pak. Abad kedua sudah mulai tidak ada yang dakwah, nggak ada yang ngumpul mengajak kepada Allah. Maka kondisi lengang di abad kedua ini dilirik oleh orang-orang Yunani. Orang Yunani beragama paganisme. Apa nak? Paganis. Apa itu paganisme? Agama penyembah berhala. Zaman Nabi Isa tidak ada berhala. Berhala mulai kapan? Adanya di Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim. Nabi Isa nggak ada patung di zamannya, Pak. Zaman Nabi Isa perempuannya berjilbab, laki-lakinya berkhitan. Mereka nggak makan anjing dan babi. Mereka juga nggak minum khamr. Abad kedua yang lengang, abad ketiga yang lengang. Orang Yunani lihat ini ada agama namanya Nasrani. Pengikutnya banyak, berbondong-bondong. Kitabnya namanya Injil, tetapi pemimpinnya tidak ada. Maka Paulus I pada abad ketiga awal, kedua akhir, mereka masuk dari agama paganisme dalam ajaran Nasrani, tetapi budaya paganismenya dibawa oleh mereka sehingga dicampuri, terkontaminasi. Di abad ketiga ajaran Nabi Isa sudah tidak semurni ajaran sebelumnya. Maka tahun 325 Masehi terjadilah Natal pertama. Setelah Natal pertama, mulailah bahkan gereja yang dimulai oleh kelompok orang-orang paganisme. Jadi saya sampaikan ini justru kepada kawan-kawan, ya saudara-saudara, sahabat dari Nasrani. Kita bukan untuk diskriminatif, kita bukan benci, justru sayang. Karena aslinya kalau mau marah orang Nasrani itu marahnya sama orang Yunani yang sudah merusak ajaran Nabi Isa, marahnya sama Bani Israel yang sudah mengganggu Nabi Isa serta para pengikutnya. Justru Nasrani dan agama Islam ini satu jalan. Bahkan orang Islam kalau taatnya benar, dia lebih Nasrani, lebih Kristen daripada orang Kristen. Karena nyambung di Injil sendiri itu ada tulisannya, to be continued to the Al-Quran. Maka abad keempat, rusak ajaran Nabi Isa, dirusak oleh orang Yunani. Rusak ajaran Nabi Isa, isi kitabnya diperbaharui. Rusak ajaran Nabi Isa sampai di abad kelima. Maka di abad ke-6 tahun 571 Masehi, Allah utus Nabi Muhammad. Pertama, kita sering mengenal hadisnya untuk memberikan contoh akhlak sempurna. Kedua, ini yang harus kita ketahui, untuk mengoreksi
ajaran Nabi Isa yang telah dirusak oleh orang-orang paganisme. Maka Quran menjelaskan, kalau mereka menyebutkan bahwa ada Tuhan Bapa, Ibu, kemudian Quran ini ya menjelaskan qul huwallahu Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Dilanjutkan lagi dengan surah Al-An'am ayat 16. Laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu tsalasa. Sungguh telah kafir dan ingkar yang mengatakan Allah yang ketiga dari yang tiga. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam. Sungguh telah mengatakan, telah kafir yang telah berucap bahwa Nabi Isa, ya, Tuhan kita adalah Nabi Isa, anaknya Mpok Maryam. Tahun 571 Nabi lahir. Boleh saya cerita tentang bagaimana beliau lahir? Ketika Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya 21 April 571 Masehi, maka ada peristiwa yang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Api yang disembah oleh pemeluk agama paganisme, kemudian juga kiswah, semua tentara-tentara, kerajaan-kerajaan istana yang dulunya memang mengingkari ajaran. Mau nyari duit, sudah ngomong gitu, harus gerimis, ntar juga berhenti dah gitu. Insya Allah ini berkah. Bagus apa enggak? Ya, kadang kita begitu. Ya, kalau mau ngaji aja, bawa bapak nih, bawa bapak misalnya di Itali, bukan di sini. Asal pengajian tak waktunya tak hujan. Ya sepi udah ini mah, bilang dah terbang gede gitu. Di dangdutan aja gerimis, ntar juga berhenti begitu. Ngaku di sini siapa begitu? Kurang sugestinya, kurang semangatnya. Nabi 13 tahun dakwah di kota Mekah, 3 tahun ngumpet dari rumah ke rumah. Kenapa? Karena ada musuh Islam. Siapa musuh Islam itu yang paling kencang saat itu? Pertama, Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Yang kedua, Umar bin Hisham. Siapa bu? Maka Nabi berdoa, ya Allah kuatkan agama ini dengan 2 Umar atau salah satunya. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Dikabulkan oleh Allah, yang masuk Islam Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Hisham bu? Abu Jahal. Ya, besok ibu kalau punya anak cucu kasih nama Umar bin Hisham. Jadi Abu Jahal. Masuk Islam Abu Jahal. Maka ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, Nabi masih sembunyi-sembunyi. Ditanya, ya Rasulullah, hai engkau Nabi, kata Umar, alasna bil haq, bukankah kita berada di jalan yang benar? Bala ya Umar, benar. Fafimal ihtifal. Terus ngapain sembunyi-sembunyi? Ngapain ngumpet-ngumpet? Keluar, sampaikan Islam. Aku ada di belakangmu. Wow. Umar bin Khattab gede tinggi, hampir 2 meter, berbulu tangannya. Kalau jalan masuk gang, anak setan lagi main, ibunya teriak, nah Umar kabur, Umar. Takut setan. Udah sama kayak orang sini, kalau jalan ke gang ada setan, kira-kira siapa yang kabur? Kita kabur. Oh ada hantu. Lewat kuburan. Ini orang sepuh biasa. Kalau yang nggak pernah lewat kuburan gimana coba? Enggak, kasih air putih lagi nih. Tinggal kasih ikan cupang aja bu. Kasih Ustaz. Semangat dan bangkitkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tempat ini di musola Firoid ya Allah, kami berdoa. Angkat kedua tangan, entah dari mulut siapa yang amin yang kau dengar sehingga kau ijabah semua doa-doa kami. Isma doa ana ya Allah. Dengarkan doa kami.
Jaga anak kami ya Allah, pelihara mereka yang Islam, wafat saat nanti kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.